Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 191 didedikasikan untuk Xiao Lang. Tinggal 5 menit lagi sampai jam 8 malam. Wei Qiugen masih berbicara mewakili Chu Chen. Ketika Chu Chen berhubungan dengan saya, dia memberi saya kesan bahwa dia adalah orang yang sopan. Chu Chen selalu sangat memperhatikan upacara inisiasi malam ini dan menanyakan detail spesifiknya berkali-kali kepada saya. Prosesnya, dia pasti tidak akan absen tanpa alasan. HMPH, seorang tuan tua berdiri dengan lengan baju digulung. Saya sama sekali tidak merasakan betapa sopannya dia. Xiao Lao, tenanglah, kata Wei Qiugen cepat, dan ketika dia menundukkan kepalanya sedikit, ekspresinya bersinar dengan kegembiraan yang tersembunyi. Tuan tua ini adalah tetua aliansi tertua yang hadir malam ini. Xiao Tianhe. Di belakang Xiao Tianhe terdapat kekuatan keluarga yang mapan di Yangzheng, keluarga Xiao. Keluarga Xiao dapat menempati peringkat 5 besar dalam hal kekuatan komprehensif di antara keluarga-keluarga di Yangzheng. Tidak ada yang mau mengacaukan kekuatan keluarga yang begitu besar. Malam ini, Wei Qiugen mengundang Xiao Tianhe untuk menghadiri upacara inisiasi Chu Chen. Itu juga karena Wei Qiugen mengetahui dengan baik karakter Xiao Tianhe adalah orang yang sangat bermartabat dan seorang individualis yang terkenal di keluarga Xiao seperti dekrit kekaisaran. Tidak ada seorang pun yang bisa mendurhakainya. Jika Chu Chen dibalas oleh Xiao Tianhe, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Jam 8 malam, masih belum ada jejak Chu Chen di Presiden Hotel. Adegan itu meledak, dan mata semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Chu Chen terlambat untuk acara penting malam ini. Chu Chen benar-benar mengambang. Hingga saat ini, sebagian besar orang masih merasa bahwa Chu Chen pasti akan muncul. Keterlambatan Chu Chen sudah membuat mereka merasa luar biasa. Ruang siaran langsung resmi dari Aliansi Grandmaster 9 Kota juga dipenuhi dengan keributan saat ini. Di mana orang-orangnya, upacara inisiasi disepakati pada pukul 8. Tapi mengapa bayangan Chu Chen pun tidak terlihat? Saya masih menunggu untuk melihat wajah sebenarnya dari Grandmaster termuda dalam sejarah ini. Gedung Opera Haixinsa. Penonton terdiam. Dalam kegelapan, Chu Chen masih memegang tangan Song Yan. Tiba-tiba, cahaya lembut turun. Di depan piano, wanita itu mengenakan rok panjang, dengan jari-jarinya diletakkan dengan lembut di atas tutsnya. Ada tepuk tangan meriah. Pada saat ini, Chu Chen tanpa sadar bisa merasakan tangan Song Yan menegang. Mengapa perempuan? Chu Chen menoleh dan bertanya dengan ragu. Xiao Lang, apakah nama ini perempuan? Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen merasakan beberapa mata di sekelilingnya menatapnya. Jangan bicara omong kosong. Song Yan merendahkan suaranya. Apakah kamu serius? Apakah tidak ada foto Xiao Lang di tiket? Mulut Chu Chen sedikit bergerak. Karena namanya, Xiao Lang. Dia tidak pernah menyangka kalau Xiao Lang akan menjadi perempuan. Tepuk tangan di tempat itu berangsur-angsur mereda, dan jari-jari Xiao Lang menari-nari di atas tuts seperti peri. Song Yan sudah mabuk. Chu Chen awalnya tidak terlalu tertarik dengan musik piano,
Tetapi dia harus mengakui bahwa setelah memainkan song ini, pikiran sedih di dalamnya membuat orang tanpa sadar mabuk. Ini sangat menular. Chu Chen memandangi gadis yang diselimuti cahaya lembut di atas panggung. Wajahnya menunjukkan kerinduan dan kesedihan, dan tangannya bermain semakin cepat. Emosi berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Lambat laun, song tersebut mencapai akhir. Setelah nada terakhir dibunyikan, Xiao Lang meletakkan tangannya di atas tuts dan menenangkan diri untuk waktu yang lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Dedikasi untuk Xiao Lang adalah untuk semua orang." Setelah hening beberapa saat, tepuk tangan meriah terdengar. Chu Chen juga bertepuk tangan dengan tulus. "Kamu bermain sangat bagus." Ini adalah song Xiao Lang yang terkenal, dan ini juga song aslinya. Mata Song Yan berbinar. Ketika Xiao Lang berusia 16 tahun, dia membuat kagum seluruh dunia dengan song ini. Chu Chen terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Lang lagi. Pianis jenius, pada usia 16 tahun, dia memukau dunia dengan karya piano orisinal. Didedikasikan untuk Xiao Lang, Chu Chen menghela nafas. "Aku tidak percaya bagaimana seorang gadis berusia 16 tahun bisa menulis song yang begitu menyedihkan." Song Yan ragu-ragu sejenak dan berbisik, "Apakah kamu tidak penasaran dengan nama Xiao Lang tadi? Sebenarnya, itu bukan rahasia lagi bagi para penggemar Xiao Lang." Xiao Lang ditanyai pertanyaan saat tampil di depan umum. Ketika ditanya tentang namanya, jawabannya saat itu adalah, Xiao Lang memang bukan nama aslinya, tapi nama kakaknya. "Kakaknya?" Chu Chen terkejut. "Mengapa kamu menggunakan nama kakaknya?" "Karena dia ingin seluruh dunia mengingat Xiao Lang. Dia ingin seseorang menyebut nama ini selamanya." Mata Song Yan memerah dan dia berbisik. Adik laki-lakinya berusia 7 tahun. Dia meninggal karena ini dunia karena kecelakaan ketika dia masih muda. Hobi terbesar kakaknya ketika dia masih kecil adalah bermain piano. Sebelum dia meninggal, kakaknya memegang tangannya dan berkata bahwa dia sangat takut jika dia mati, semuanya akan lupa. Song Yan menarik napas. Jadi, dia mengambil nama kakaknya. Sejak hari itu, dia berlatih piano dengan giat, hanya agar semua orang mengingat kakaknya. Dengan cara ini, dia membiarkan kehidupan kakaknya terus berlanjut. Hati Chu Chen terguncang. Melihat gadis di atas panggung, dia menjadi master piano terkenal di dunia untuk kakaknya yang meninggal dunia. Pada saat ini, kata jenius di benak Chu Chen berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kuat dan perkasa. Betapa kuatnya hati yang dibutuhkan untuk bisa melakukan ini. Piano berbunyi lagi. Pukul 7:30 malam. Di ruang perjamuan terkenal di Presiden Hotel, tidak ada yang bisa duduk diam. Semua orang berdiri dan saling memandang. Mereka awalnya diundang untuk menyaksikan Grandmaster jenius termuda dalam sejarah bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 kota. Hasilnya, saya benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Grandmaster muda jenius ini mendedikasikan seekor merpati besar untuk aliansi Grandmaster 9 kota. Dia tidak datang. Sasana tinju elit, para siswa sasana tinju yang memegang ponsel semuanya membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Keluarga Song,
Song Sieyang juga tiba-tiba teringat upacara inisiasi Chu Chen untuk bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota malam ini dan mengeluarkan ponselnya. 2 menit kemudian, seru Song Sieyang, matanya melebar. Kemana Chu Chen pergi? Aku, keluarga Huang. Hai keluarga Zhao. Mata semua orang terfokus padanya, ekspresi mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Xia Bei memegang telepon dan tertegun. Setelah dia memberitahu Chu Chen informasi yang dia temukan, dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen akan melewatkan begitu saja pergi ke Presiden Hotel. Bahkan tuan muda dari keluarga Xia tidak bisa menahan gemetar di tangannya saat memegang ponsel saat ini. Dia tidak bisa membayangkan badai seperti apa yang akan dihadapi Chu Chen selanjutnya. Kamera siaran langsung tiba-tiba terfokus pada meja Wei Qiugen, eksekutif senior dari aliansi Grandmaster 9 Kota. Semua orang terlihat sangat jelek. Berita kembali. Chu Chen pergi ke gedung opera Haixinsa untuk menonton konser piano Xiao Lang. Online dan offline, semuanya meledak dalam sekejap. Chu Chen, ini sudah berakhir. Bab 192 sedikit mempesona. Presiden Hotel, ruang perjamuan terkenal. Semua mata tertuju pada salah satu meja. Xiao Tianhe, Li Zijun, Wei Qiugen, Dell, para Grandmaster dari aliansi Grandmaster 9 Kota tidak bisa lagi tetap tenang. Wajah Wei Qiugen memerah dan dia tidak bisa tenang. Dadanya bahkan naik turun dengan cepat karena marah. Apakah Chu Chen masih manusia? Grandmaster Wei secara pribadi membimbingnya dan memujinya di Weibo berkali-kali. Saya tidak pernah menyangka dia menjadi orang seperti itu. Grandmaster termuda dalam sejarah. Dengan karakter seperti itu, dia ditakdirkan untuk dibenci oleh orang lain. Saya akan meremehkannya. Saya merasa kasihan pada Grandmaster Wei. Wei Qiugen akhirnya menenangkan emosinya dan membungkuk kepada Xiao Tianhe dan yang lainnya dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Ini semua salahku dan kurangnya pertimbanganku karena menyebabkan lelucon besar di aliansi Grandmaster 9 Kota. Wei tua, apa yang kamu katakan salah? Li Zijun berkata dengan dingin, tidak ada yang mengira Chu Chen akan menjadi orang seperti itu. Benar, satu-satunya yang harus disalahkan adalah Chu Chen, seorang munafik yang tidak menepati janjinya. Orang-orang dari aliansi Grandmaster 9 Kota yang hadir tampak sangat marah. Tamu undangan lainnya sudah diam-diam berduka atas Chu Chen yang bodoh. Dalam keadaan seperti itu, melepaskan aliansi Grandmaster 9 Kota pasti akan menyebabkan perseteruan mematikan dengan aliansi Grandmaster 9 Kota. Terjadi ledakan, adegan itu menjadi sunyi. Mata Xiao Tianhe dipenuhi dengan amarah. Saya ingin melihat apakah Chu Chen ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan bahkan aliansi Grandmaster 9 Kota tidak akan memperhatikannya. Apakah dia di gedung opera Haixinsa sekarang? Oke, jika dia tidak datang, kita akan pergi. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh penonton terkejut. Xiao Tianhe ingin menemui Chu Chen secara pribadi untuk menyelesaikan masalah. Karena cuplikan siaran langsung terus-menerus jatuh di tempat ini, pada saat ini, seluruh ruang siaran langsung meledak. Grandmaster Xiao tua marah. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton.
Saudara-saudara, check-in di gedung opera Haixinsa. Pergi dan saksikan kesenangannya. Keluarga Song. Song Sieyang dan istrinya tidak bergerak seperti tersengat listrik. Lama sekali, Su Yuexian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan panik, "Cepat, telepon Chu Chen." "Jangan bicara tentang Chu Chen." Ponsel Yan Yan juga dimatikan. Song Sieyang tersenyum pahit. Mereka berdua sedang mendengarkan konser piano. Mematikan ponsel mereka. Su Yuexian sangat cemas. Sudah berakhir. Mengapa orang ini Chu Chen begitu mampu menimbulkan masalah? Dia tahu bahwa dia akan menghadiri upacara inisiasi aliansi Grandmaster 9 Kota malam ini. Tapi sekarang dia telah menyinggung perasaannya. Aliansi Grandmaster 9 Kota sampai mati. Sasana tinju elit. Sesosok terbang keluar. Song Qiu dengan cepat menyalakan mobil. Su Xiaoyu mendatangi jendela mobil dan mengetuknya. "Jika kamu terburu-buru sekarang, kamu tidak akan bisa mencapai gedung opera Haixinsa sebelum mereka." "Tidak peduli apa, kita tidak bisa begitu saja melihat mereka menindas beberapa orang ketika ada lebih banyak orang." Song Qiu berkata, "Ayo pergi dan bantu saudara ipar kita." Su Xiaoyu mengangkat kepalanya dan melihat siswa lain dari sasana tinju elit telah keluar. Beberapa orang memiliki mobil sendiri, sementara yang lain naik taksi di pinggir jalan. Semua harus pergi ke gedung opera Haixinsa. Su Xiaoyu membuka pintu mobil dan masuk. Song Qiu terkejut. Su Xiaoyu tersenyum. "Jangan lupa, saya juga dari sasana tinju elit. Belum lagi, Chu Chen sekarang adalah idola saya." Mobil melaju menuju Yangzheng, gedung Jintan. Kombinasi yang telah dikalahkan berkali-kali. Rongdong sedang tertawa sambil memeluknya saat ini, dan air mata hampir mengalir. "Oh, aku benar-benar tertawa sampai mati," kata Rongdong sambil tersenyum. "Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Aku benar-benar tidak menyangka Chu Chen akan bunuh diri seperti ini." Mata Qian Busao menunjukkan penyesalan. "Sayangnya, kita mungkin tidak bisa menunggu sampai hari ketika pertaruhan antara dia dan kakekku berakhir." "Hahaha," Ye Shaohuang berdiri, merasa lebih bahagia dari sebelumnya. "Ayo pergi, bagaimana kita bisa melewatkan pemandangan yang begitu menyenangkan?" Setelah Chu Chen keluar dari konser piano, dia mungkin akan ketakutan saat melihat pertarungan itu. Keluarga Xia di Yangzheng, sesosok bergegas masuk dengan ganas. "Ayah, kali ini, aku masih ingin mendukung Chu Chen." Xia Bei menatap Xia Wangjiang dengan mata tegas. Kata-kata Xiao Tianhe mengejutkan semua orang di lapangan Yangzheng Haixinsa. Karena konser piano Xiao Lang malam ini, sudah banyak penggemar yang berkumpul. Namun tiba-tiba begitu banyak orang yang datang, membuat alun-alun yang luas ini tampak agak ramai. Polisi Yangzheng segera mengerahkan tenaga tambahan untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Adegan konser. Semua orang tenggelam dalam musik indah yang dibawakan oleh musik piano Xiao Lang. Setelah song lainnya, Xiao Lang berdiri dan berkata, "Terima kasih semuanya." Lampu meredup. Tiba-tiba, sorak-sorai heboh terdengar dari tempat kejadian. Chu Chen penasaran dan menoleh untuk melihat Song Yan. "Ini juga pertama kalinya aku mendengarkan konser piano Xiao Lang." Song Yan berkata,
Aku dengar akan ada tautan dalam konser di mana penonton akan dipilih secara acak untuk bermain piano di atas panggung, dan dia akan memilihnya, bisa memilih untuk bermain dengan Xiao Lang. Mata Song Yan bersinar, dan dia juga menantikannya. Orang yang beruntung malam ini pasti istriku, kata Chu Chen sambil tersenyum. Di belakang panggung, begitu Xiao Lang berjalan kembali, seorang wanita mendatanginya, tampak cemas. Tidak, sesuatu telah terjadi. Bibi, ada apa? Xiao Lang bertanya. Xiao Li adalah bibi Xiao Lang. Kakekmu, ayahku, sedang dalam perjalanan ke sini. Xiao Li berkata dengan cepat. Aku mendengar seseorang menyinggung aliansi dan membuat kakekmu marah, dan pria ini sedang menghadiri konsermu. Mendengar ini, Xiao Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terjadi keheningan sesaat. Xiao Lang mengangkat kepalanya dan berkata, Bibi, tolong lebih memperhatikan apa yang terjadi di luar. Tidak peduli apa. Aku tidak bisa membiarkan kakek menyakiti penggemarku di sini. Langer, butuh banyak usaha bagimu untuk sampai ke posisimu saat ini. Kakekmu akan menerimamu dan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi saat itu. Kamu tidak bisa melawan keinginannya malam ini. Li berulang kali memperingatkan. Xiao Lang mengerucutkan bibir merahnya dengan ringan dan mengangguk. Bibi, aku tahu apa yang terjadi. Silakan, Xiao Li menyemangati Xiao Lang. Dalam hati bibiku, kamu akan selalu menjadi yang terbaik. Setelah beberapa menit, di bawah sorotan, Xiao Lang naik ke panggung lagi. Selanjutnya, saya akan memilih satu orang dari para penggemar yang hadir untuk naik ke panggung dan bermain piano. Orang yang dipilih dapat memilih untuk bermain sendiri atau bergabung dengan saya dalam ansambel, kata Xiao Lang sambil tersenyum. Begitu suara itu turun, ledakan sorak-sorai segera muncul dari tempat kejadian. Banyak orang yang sangat bersemangat. Setiap kali Xiao Lang mengadakan konser piano, dia akan memberikan manfaat sebesar itu kepada penggemarnya. Kamu harus memilihku. Banyak orang yang berpikir dalam hati. Xiao Lang duduk di depan piano dan mulai memainkan nada ceria dengan kedua tangannya. Sinar cahaya berputar cepat di auditorium, disertai semburan sorak-sorai yang penuh harap. Sangat dinantikan. Saat nada terakhir Song Xiao Lang jatuh, berkas cahaya langsung mengunci seseorang. Mata Chu Chen menyipit. Mengapa cahaya ini tiba-tiba menjadi sedikit menyilaukan? Bersambung.